Nge-vape atau rokok elektronik sekarang sangat banyak dikonsumsi oleh remaja dan juga dewasa muda. Banyak juga orang yang beralih dari rokok konvensional menjadi rokok elektronik atau vape. Tetapi faktanya, 6 dari 11 negara Asia Tenggara sudah melarang penggunaan vaping. Terbaru, Singapura mengkategorikan vape sebagai penggunaan narkoba. Teman-teman, hari ini kita akan membahas apakah nge-vape itu aman. Hello, welcome back to Tanya Dr. Amar Channel, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang apakah nge-vape itu aman. Di sini saya mau tanya dulu, adakah teman-teman yang nge-vape? Seperti banyak ya. Memang vape ini target pasarnya adalah remaja dan juga dewasa muda ya. Apalagi bentuk daripada vape ini kan keren ya, seperti pulpen, seperti flash disk, dan bentuknya menarik-menarik. Apalagi vape sekarang juga ya, itu kalau kita dekat-dekatnya aja itu ada uapnya, rasanya manis-manis ya, seperti rasa buah ya, rasanya ada seperti glukosanya. Nah, jadi vape itu berbeda dengan rokok konvensional, tetapi juga ada persamaannya ya. Nah, kalau rokok konvensional itu biasanya adalah hasil dari pembakaran dari tembakau ya, yang menghasilkan asap rokok. Oke. Sedangkan kalau vape adalah hasil pemanasan dari cairan propilen glikol dan juga gliserin yang menghasilkan aerosol atau uap. Nah, jadi rokok konvensional itu menghasilkan asap, di mana dalam asap itu terdapat lebih kurang 7.000 kandungan zat-zat kimia. 70 diantaranya bersifat karsinogenik, termasuk juga tar dan juga nikotin ya. Nah, kalau rokok vape atau rokok elektronik itu tidak mengandung tar ya, tetapi rokok vape ini juga mengandung nikotin. Jadi kalau ditanya apakah berbahaya, sama-sama berbahaya ya. Nah, terbaru di Singapura, memang di Singapura itu dan 6 dari 11 negara Asia Tenggara sudah melarang penggunaan vape. Oke. Nah, tetapi walaupun gitu terdapat juga vape di pasar-pasar gelap di Singapura. Nah, dari penelitian, mereka lakukan penelitian, 1 dari 3 vape yang mereka teliti itu mengandung etomidate dan juga ketamin. Kita tahu bahwa etomidate dan ketamin ini adalah zat yang digunakan oleh kedokteran untuk membius pasien oleh dokter anestesi ya. Jadi kalau orang yang menggunakan vape yang ada kandungannya etomidate dan juga ketamin, itu orangnya menjadi seperti ngantuk, bawaannya kayak ngefly lah, kurang jalannya bisa kayak goyang seperti itu ya. Nah, terus di Amerika juga itu terdapat penggunaan marijuana atau ganja cair yang dimasukkan ke dalam vape. Jadi hati-hati teman-teman ya. Nah, jadi vape ini bisa dikatakan baru digunakan mulai awal tahun 2012-2013. Sempat booming terus turun, terus mulai hype lagi, mulai terkenal lagi, mulai banyak digunakan 2015 sampai dengan sekarang. Nah, jadi baik vape, baik rokok konvensional sama-sama memiliki dampak buruk. Untuk vape, nah orang dengan asma itu sangat dilarang menggunakan vaping. Kenapa? Karena dari uap daripada vape ini itu kan ada manis-manisnya, ada glukosanya. Nah, glukosa itu dapat membuat peradangan pada saluran napas ya. Jadi orang yang dengan asma kalau nge-vape dia mau salurannya langsung gampang menyempit. Nah, terus orang yang nggak ada asma aja kalau menggunakan vaping dapat terjadi asma, apalagi orang yang ada sakit asma. Terus pneumotoraks atau kebocoran paru. Jadi 5 tahun lalu di Indonesia dan juga Amerika ada laporan-laporan mengatakan bahwa orang yang menggunakan vape terjadi kebocoran paru atau pneumotoraks. Sampai ada pasien di Indonesia juga dioperasi, dipasang selang untuk memperbaiki parunya. Jadi hati-hati penggunaan vaping dapat menimbulkan pneumotoraks. Terus juga vape juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker paru atau kanker paru ya. Pada jantung dan pembuluh darah, vape juga dapat membuat terjadi peradangan pada pembuluh darah. Kita tahu di pembuluh darah itu ada namanya endotel. Endotel adalah bagian dalam dari pembuluh darah. Kalau kita nge-vape, pembuluh darah di jantung juga gampang tersumbat. Jadi gampang terkena serangan jantung. Jadi hampir-hampir mirip juga dengan penggunaan rokok konvensional. Jadi baik vape, baik rokok konvensional dapat meningkatkan risiko terjadinya sakit jantung. Pada lingkungan sekitar, apalagi ya teman-teman yang punya anak kecil, itu sangat tidak disarankan untuk nge-vape dekat anak kecil. Kenapa? Karena kalau kita nge-vape dekat anak kecil, anak tersebut dapat terpapar zat-zat kimia berbahaya
yang dapat menimbulkan terjadinya pneumonia dan juga asma. Ya, jadi hati-hati ya orang tua di sini ya, janganlah nge-vape dekat anak kecil. Terus pada penggunaan vaping pada remaja dan juga usia-usia kuliah, usia-usia SMA gitu ya, itu sangat tidak baik. Karena apa? Karena dari vape ini kalau digunakan pada usia-usia remaja itu dapat mengganggu kemampuan belajarnya, kemampuan ingatnya. Jadi ada penelitian kecil ya, penelitian dilakukan bahwa anak sekolah atau anak kuliah yang nge-vape itu kemampuan untuk mengingat dan memecahkan masalah di kampus tuh mulai menurun. Jadi teman-teman, kesimpulan dari saya adalah baik rokok konvensional dan rokok vaping atau rokok elektronik sama-sama tidak baik. Jadi memang belum terlalu banyak penelitian yang dilakukan terhadap rokok elektronik atau vape ini. Karena kan ya baru ya, sedangkan kalau rokok konvensional tuh udah ratusan tahun, sedangkan vape ini paling baru 10 sampai 20 tahun. Jadi teman-teman, kesimpulan dari saya kalau bisa perlahan-lahan vape-nya diberhentikan. Sama juga dengan rokok elektronik. Banyak juga orang yang mengganti dari rokok konvensional menjadi rokok elektronik. Yang menurut saya ya sama aja, sama-sama buruk. Jadi saran saya perlahan-lahan baik rokok konvensional dan juga rokok elektronik dua-dua diberhentikan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.